Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat semua, nggih? Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa biasanya dipimpin sama Mbak Khairunisa, nggih. Silakan Mbak Khairunisa dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Setelah kalian berdoa, untuk selanjutnya Bu Ani akan mengabsen kalian lewat sini. Ternyata masih ada yang belum join. Nah, untuk absensi hari ini, Bu Alfi kirimkan linknya di WA grup kalian masing-masing, sehingga nanti kalian bisa mengabsen di situ dan Bu Alfi nanti bisa merekap siapa yang izin, siapa yang alasan, dan siapa yang sakit. Anak-anak, untuk hari ini, di pertemuan yang kedua ini, Bu Alfi akan menjelaskan dari pertemuan yang kemarin. Yang kemarin itu kan pertemuan pertama tentang ciri-ciri payet, kemudian tentang jenis dan karakteristik. Sekarang Bu Alfi menerangkan di pertemuan yang kedua. Nah, ini. Nah, di sini Bu Alfi menayangkan ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Apa yang ada di pikiran kalian? Benih-benih. Ini Banyak payet. apa? Baju ada payetnya. Ya, ya, betul sekali. Di sini itu ada payetnya. Payetnya di sini ada bermacam-macam ya, Nak ya. Payet apa? Iya. Kemarin di pertemuan sebelumnya kan sudah membahas tentang payet, jenis-jenis payet. Nah, macam-macam payet itu ada berapa ya? Ada yang bisa menjawab jenis-jenis payet? Saya, Bu. Yang bisa silakan. Khairatun-Nisa. Khairatun-Nisa bisa. Khairunisa, Piring. Payet tebu. Payet barang. ya. Payet pasir. Payet lombok. Payet manik-manik. Payet batang patah. Iya, ya betul sekali. Sekarang untuk ciri-cirinya, ciri-ciri payet itu apa, Nak? Ada yang tahu? Masih ingat? Masih ingat? Saya, Bu. Kemarin. Ya, Mbak siapa itu? Ulan. Ya, Mbak Ulan silakan. Ciri-ciri sulaman payet yang pertama, menggunakan payet berbagai ukuran sebagai bahan utama. Ya, memiliki efek. Yang ketiga, warna payet bervariasi. Yang keempat, bentuk dan tekstur payet yang berbeda-beda. Nomor 5, bahan payet. Ya, betul sekali. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mbak Ulan, terima kasih Mbak Nisa. Terus kemarin ada lagi ya,
untuk alat dan bahan yang digunakan untuk membuat payet itu apa aja? Masih ingat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu masih ingat. Nanti apa Mbak Santi? Jadi alat dan bahan yang digunakan yakni jarum beading atau jarum tangan, kemudian gunting benang, karbon jahit, minyak, pensil, dan jarum pentul, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk Mbak Santi. Ternyata kalian masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin. Untuk minggu ini, Bu Alfi akan menerangkan lagi tentang cara membuat hiasan payet atau tusuk-tusuk hias dalam sulaman payet. Kemudian yang kedua menganalisis hiasan busana. Dan yang ketiga yaitu merencanakan prosedur pembuatan sulam pada busana. Dari indikator tersebut ada beberapa tujuan, yaitu 1. Siswa mampu menjelaskan cara membuat hiasan payet dan membuat macam-macam tusuk hias. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis hiasan busana. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu melaksanakan prosedur sulaman pada busana. Untuk tusuk-tusuk hias dalam payet, yaitu ada beberapa macam. Di sini ada tusuk jelujur, yaitu caranya memasukkan satu payet bentuk batang ke jarum dan tarik benang sampai ujung. Yang kedua, yaitu tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak ini yaitu untuk membuat payet bersusun dan tidak berjarak. Selanjutnya, tusuk bentuk tabur. Tusuk ini yaitu memasukkan satu payet piring dan dikunci dengan payet piring, kemudian disimpul pada bagian bawahnya. Kemudian ada lagi tusuk bentuk bunga. Tusuk bentuk bunga ini yaitu memasukkan satu payet piring, kemudian memasukkan payet pasir, dan ditutup dengan memasukkan satu payet piring lagi, kemudian disimpul pada bagian bawahnya. Terus ada lagi nak, yaitu tusuk bentuk daun. Tusuk ini yaitu memasukkan payet batang 3-4 buah, kemudian ditarik sampai ujung dan dilakukan dengan arah menyerong dan berulang sehingga nanti hasilnya menyerupai dengan daun. Dari sini ada yang ditanyakan? Kemarin sudah mengirim handout di WA grup kalian, apa sudah di-print, sudah dibaca? Apa ada yang sudah mengeprint untuk modulnya, handout-nya yang pertemuan kedua ini yang Bu Alfi kirim di WA grup kalian? Sudah. Ya. Sudah ya. Kemudian ada lagi nak, tusuk bentuk rantai. Tusuk ini yaitu memasukkan 7 buah payet pasir ke jarum, kemudian benang ditarik dengan arah menyerong dan dilakukan berulang. Sehingga hasilnya nanti seperti rantai. Untuk gambarnya bisa lihat di bawah ini ya, atau di handout yang kalian print. Di situ sudah jelas untuk gambarnya. Kemudian ada lagi tusuk tumpuk, yaitu memasukkan satu demi satu payet piring dengan menutupi lubang payet sebelumnya. Untuk caranya, per stepnya bisa dilihat di sini. Di bawah sini ada caranya dan hasilnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, Bu Alfi ada video agar kalian lebih mudah untuk memahami. Di sini ada video Bu Alfi putar
agar kalian lebih jelas. Nah, dari video tersebut ada pertanyaan. Mungkin ada yang kurang paham dari penjelasan Bu Alvin. Sudah paham, Bu. Mungkin yang lain, silakan. Sudah. Ya, mungkin ada yang tanya, silakan. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan Mbak Sistu, ada yang ditanyakan, silakan Mbak. Bu, apakah jika membuat satu hiasan payet hanya menggunakan satu macam tusuk atau macam-macam tusuk? Nah, iya. Untuk membuat suatu hiasan pada produk, entah itu produk lenan rumah tangga atau produk baju, itu menggunakan beberapa macam dari jenis-jenis payet. Jadi tidak hanya satu, nah nanti kalau hanya satu, hasilnya itu tidak bisa seimbang. Jadi memerlukan beberapa payet. Paling enggak itu ada 3 payet, minimal ada 3 payet yang digunakan untuk membuat suatu hiasan. Sudah paham Mbak Sistu? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Nah, setelah macam-macam tusuk hias yang Bu Alfi terangkan tadi, dan kalian sudah paham tentang macam-macam tusuk hias, maka materi selanjutnya yaitu penerapan sulam payet pada busana. Penerapan ini ada beberapa prinsip dalam desain busana, yaitu 1. Tentang keseimbangan, yaitu tentang desain hiasan dengan keseimbangan formal. Bisa kalian lihat untuk contohnya keseimbangan ada pada bagian bahu kanan kiri. Kemudian keseimbangan yang kedua yaitu desain hiasan dengan keseimbangan informal. Informal ini yang kedua yaitu contohnya seperti ini. Ada hiasan pada bagian bahu, bagian atas, dan pada bagian bawah.
Yang ketiga yaitu ada desain hiasan dengan keseimbangan obvious, yaitu desain hiasan dengan keseimbangan yang terletak pada blus pada bagian saku. Hiasannya terletak pada bagian saku. Jika nanti sakunya berada di bawah, maka hiasannya ada di bawah. Yang kedua yaitu penerapan tentang harmoni dalam warna, yaitu warna hiasan disesuaikan dengan warna yang akan dihias. Ini jika kalian pandai memadu-madankan warna, maka baju atau produk yang akan dihasilkan itu lebih bagus jika bisa memadu-madankan warna. Kemudian prinsip yaitu prinsip irama, yaitu suatu kesan gerak menyambung dari bagian satu ke bagian lain pada suatu benda. Irama dapat diciptakan melalui pengulangan bentuk secara teratur. Contohnya bisa kalian lihat di bawah situ, yaitu gambar pengulangan bentuk motif hiasan. Ini motifnya yaitu bentuk tabur. Kemudian gambar yang kedua yaitu pergerakan garis tidak putus. Dan yang ketiga yaitu perihal ukuran motif hiasan. Di sini Bu Alfi menerangkan tentang penerapan dan prinsip dari desain. Nanti tugas kalian tentang macam-macam tusuk hias. Nanti kalian mengerjakan macam-macam tusuk hias dan dikumpulkan. Tugas kalian ada di LKPD, yaitu LKPD-nya sudah Bu Alfi share di grup kelas. Nanti kalian bisa mengunduhnya di situ. Kemudian Bu Alfi lanjut lagi tentang proporsi. Proporsi yaitu suatu hubungan perbandingan jarak, ukuran, jumlah, tingkatan atau bagian. Perbandingan dalam busana digunakan untuk menampakkan sesuatu menjadi lebih besar dan lebih kecil, serta memberi kesan adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Untuk proporsi bisa kalian lihat di sini. Contohnya bisa dilihat di gambarnya Bu Alfi dan di modul kalian, di handout kalian itu sudah ada gambar seperti ini. Selanjutnya yaitu penerapan sulam payet. Penerapan sulam payet bisa dilakukan pada produk lain, yaitu contohnya seperti masker. Masker ini lebih bagus jika masker kosongan dan diberi pernak-pernik hiasan seperti contoh ini. Jadi menghiasnya itu tidak terlalu full. Kemudian ada lagi contoh untuk hiasan dinding. Ini perpaduan antara bunga 3 dimensi dan manik-manik. Di sini ada manik-manik yaitu monte, ada diamond, dan ada batang. Di sini macamnya ini banyak. Kemudian yang ketiga, payet diterapkan pada tas. Ini tas jinjing. Dan di sebelahnya ini ada motifnya. Kemudian ada lagi penerapan sulam payet pada busana. Busana jika dihiasi dengan payet, maka harga jualnya lebih tinggi dibandingkan polosan. Ini lebih cantik, lebih anggun jika dihiasi dengan pernak-pernik. Apalagi dipadu-padankan dengan warna-warna yang bagus. Nanti hasilnya juga lebih bagus dan lebih elegan. Kemudian
Materi selanjutnya yaitu menganalisis sulaman payet. Menganalisis yaitu suatu usaha atau cara dalam mengamati suatu produk secara mendetail dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut. Dalam hal ini menganalisis yang dimaksud itu menganalisis hiasan payet suatu produk. Di sini Bu Alfi beri contoh gambar ini yaitu produknya merupakan produk bantal kursi. Yang kedua, jenis payet yang digunakan itu ada payet piring, payet pasir, dan payet batang. Sedangkan untuk menganalisis tusuk hiasnya, di sini ada tusuk tikam jejak dan tusuk jelujur. Di sini apa kalian sudah paham tentang menganalisis sulaman payet? Sudah. Sudah ya. Ya sudah Bu. Nah, sini Bu Alfi kasih contoh lagi. Biar kalian lebih paham, Bu Alfi kasih contoh lagi untuk menganalisisnya. Di sini ini gambar apa nak ini nak? Bisa dilihat ya, gambar apa di situ? Masker. Ya, gambar masker. Kemudian jenis payetnya apa nak? Coba Payet dianalisis. payet Batang. pasir monte. Iya, payet piring, ada payet batang, payet pasir, dan payet munti. Kemudian tusuk hias yang digunakan apa di situ? Coba dilihat. Tabur. Bunga bentuk tabur. Ya, tusuk bentuk tabur. Kemudian di sini ada lagi tusuk bunga. Tusuk bunga di sini ada kelihatan. Nah, di sini ada contoh lagi. Ada contoh lagi. Nah, ini produk. Ini produk apa ini, nak? Hiasan dinding. Hiasan dinding. Betul. Kemudian jenis payetnya apa? Munte. Lombok. Batang. Bunga 3 dimensi. Ya, terus jenis tusuk hiasnya tusuk apa? Tikam jejak dan tusuk Jelujur. Tusuk tikam jejak dan tusuk jelujur. Nah, sudah ya, bisa, berarti kalian sudah bisa menganalisis ya. Ya, ya Bu. Ya. Jika sudah, Bu Alfi melanjutkan di materi selanjutnya, yaitu tentang prosedur yang perlu diperhatikan dalam membuat sulaman payet pada busana. Prosedur pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Untuk menyulam ini, peralatan apa saja yang digunakan, nak? Masih ingat? Masih ingat alat dan bahan apa saja yang digunakan, yang diperlukan? Masih. Apa? Alatnya harus ada gunting, Ya. terus jarum, karbon jahit, kertas minyak, pensil, dan jarum pentul, Bu. Ya, betul sekali. Untuk alat dan bahan sudah dijawab sama Mbak Santi. Kemudian prosedur selanjutnya setelah alat dan bahan, kemudian konsep dasar di sana. Nah, konsep dasar ini itu kalian itu membuat motif. Jadi motifnya itu sesuai dengan kreativitas
kalian sendiri-sendiri ya. Ya. Untuk prosedur yang kedua yaitu menyiapkan pola hias dan busana. Jadi setelah menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat hiasan pada kertas, kemudian langkah yang ketiga itu harus ada busana yang akan digunakan untuk menghias. Jadi urutannya menyiapkan alat, kemudian membuat konsep hias, dan yang ketiga yaitu menyiapkan busana, pola hias dan busana. Terus selanjutnya ada lagi untuk langkah selanjutnya yaitu apa nak? Setelah bahan, kemudian motif hias, kemudian menyiapkan pola hias dan busana, kemudian ada lagi yaitu memindahkan motif Dan digunakan pada busana. ya, yaitu yang keempat memindahkan motif dan menentukan payet yang digunakan serta menentukan tusuk hias yang digunakan. Jadi memindahkan motif itu sesuai dengan bahan kalian. Jika bahannya tebal, maka menggunakan karbon. Jika bahannya tipis, desain motifnya hanya dijiplak. Dan kalian menentukan payet yang digunakan. Untuk payetnya itu cocoknya seperti ini. Kemudian dipadu-padankan dengan warna-warna yang sesuai dengan busana tersebut. Kemudian ada lagi prosedur yang selanjutnya yaitu membuat macam-macam tusuk hias pada busana. Nah, pada prosedur ini kalian itu disuruh membuat macam-macam tusuk hias. Jadi kalian sudah menentukan di sini, tinggal mengerjakan. Kemudian setelah membuat macam-macam tusuk hias, prosedur selanjutnya yaitu finishing. Finishing di sini yaitu mengecek hasil dari sulaman tersebut. Apakah hasil tersebut kotor atau masih kurang licin. Nah, nanti di situ masuk di finishing. Setelah finishing, prosedur selanjutnya yaitu packing. Packing ini nanti dikemas pada box atau pada plastik yang sudah disediakan. Dari sini, dari prosedur ini sudah paham, Nak? Nah, sudah ya. Nah, ya kalau sudah. Kalau sudah, ini kan yang Bu Alfi terangkan tadi, menyiapkan pola hias. Untuk pola hiasnya sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Jadi Bu Alfi di sini hanya memberikan contoh kecil saja. Nah, sudah di sini ini tadi materi yang Bu Alfi berikan pada hari ini, dan tugas kalian saat ini yaitu membuat beberapa tusuk hias yang ada di sulaman payet. Untuk hari ini kalian sudah membawa bahan dan alat untuk sulaman payet? Sudah. Ya, kalau sudah Bu Alfi tolong diperlihatkan. Tolong diperlihatkan untuk bahan dan alatnya, apa sudah siap semua? Nah, Sudah, Bu.
Ya. Redaksi Yang lain. mana yang lain? Jarum benang ayat. Nah, sudah bawa payet, kemudian apa lagi? Jarum, benang, dan gunting. Lihat multi. Ya, Bu Alfi kasih waktu, nanti kalian kerjakan beberapa macam sulaman ya di situ, beberapa macam tusuk hias. Kalian kerjakan, nanti kita kumpulkan. Nanti Bu Alfi lihat, nanti Bu Alfi evaluasi. Apakah kalian sudah paham tentang macam-macam tusuk hias ini atau belum? Silakan dikerjakan. Nanti setelah 1 jam ya, Bu Alfi kasih waktu 1,5 jam untuk mengerjakan macam-macam tusuk hias. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan untuk jika ada yang kesusahan dalam mengerjakan, boleh bertanya. Bu Alfi memonitor dari sini ya, jika ada yang kesusahan untuk mengerjakan. Ya, bagaimana anak-anak sudah selesai? Waktu yang diberikan Bu Alfi tadi sudah 1,5 jam ya. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Kalau sudah bisa Sudah, Bu. ditunjukkan. Silakan ditunjukkan masing-masing siswa. Bu Alfi ingin melihat hasil dari kalian. Seperti ini, Bu. Nah, diperlihatkan seperti ini, Nak. Ini hasilnya Bu Alfi ini. Nah, nanti kalian kasih nama. Dikasih nama, Nak, biar tahu untuk jenis-jenis tusuknya. Nah, ini contohnya Bu Alfi ini seperti ini. Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Coba untuk Mbak Nisa, itu 1,5 jam dapat berapa tusuk itu, Mbak? 4, Bu. Tusuk apa aja? 3. Tusuk apa aja, Mbak? Yang pertama ini, ya, Mbak Khairunisa menjawab. Ya. Yang pertama tusuk jelujur. Ini yang di atas, Bu. Ya. Jelujur. Betul. Terus yang kedua adalah tusuk bunga tabur. Yang kedua tusuk bunga tabur. Terus yang ketiga adalah tusuk bentuk daun. Yang ini, Bu. Yang ini. Ya, betul sekali Mbak Isa. Tusuk bunga yang terakhir. Mbak Ada, Nisa, Bu. ya, Mbak Nisa ada kesulitan nggak dalam pengerjaan ini? Alhamdulillah tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Selanjutnya Mbak siapa? Bu Alfi monitor dari sini. Silakan ditunjukkan hasilnya. Mbak Asmi sudah, Mbak Asmi. Saya, Bu. Mbak siapa? Sudah, Bu. Saya. Oh iya, apa aja itu, Mbak? Ya, Bu. Dapat 2 tusuk. Oh, dapat 2 tusuk. Tusuk apa itu, Mbak? Ya. Yang pertama tusuk bunga tabur. Kedua tusuk daun. Ini, Bu, hasilnya. Ya, pintar sekali Mbak
Asmi, ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Ya, pinter. Selanjutnya siapa yang mau menunjukkan hasilnya? Bu. Mbak Dila sudah? Bila sudah tak. Saya dapat 3 jenis. Dapat. Oh iya, dapat 3. Dapat tusuk apa aja, Mbak? Yang pertama, tusuk jujur. Yang pertama saya berbuat tusuk jelujur. Yang kedua, tusuk bunga tabur. Ya. Dan yang ketiga, tusuk bentuk daun. Ada kesulitan, Mbak? Ada di tusuk bentuk daun, makanya cuma dapat 1, Bu. Oh iya, lama Mbak yang ngerjakannya ya? Ya, nggak apa-apa. Iya, lebih rumit daripada yang lain. Ya, nggak apa-apa Mbak, sambil belajar ya, nanti dilanjutkan di rumah. Nanti dilanjutkan di rumah. Nah, bagi yang lain kesusahan nggak nak bikin macam-macam tuh? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau tidak, nanti hasilnya yang ini ya. Nanti hasilnya ini kalian fotokan, kemudian dikumpulkan di WA ya. Langsung di WA grup, nanti dikumpulkan. Bu Alfi nanti pengen lihat hasilnya kalian. Ya. Baik, Bu. Bisa. Ya. Ya, kalau sudah kalian sudah mengerjakan macam-macam musik hias ini, maka materi selanjutnya yaitu ini, ada lagi LKPD kalian tentang menganalisis. Nah, Bu Alfi kan juga mengirim di WA kalian ya untuk LKPD ini ya, biar kalian lebih paham untuk mengerjakan. Nah, di LKPD ini, di sini sudah ada materi tentang macam-macam tusuk hias. Di sini sudah ada materi. Kemudian langkah kerja dalam mengerjakan LKPD ini sudah. Nah, ini ada, yaitu buatlah laporan tertulis tentang hasil diskusi. Nah, di sini ada materi diskusi. Nanti kalian berkelompok mengerjakan materi diskusi ini. Nomor 1, ada sebutkan alat yang digunakan untuk menyulam. Kemudian tugas yang kedua yaitu menganalisis. Menganalisis ada beberapa, yaitu 1, 2, 3. Di situ ada 3. Sekarang silakan kalian kerjakan sesuai dengan pokoknya. Nanti kalian presentasikan untuk tugas yang ada di LKPD kalian. Silakan yang sudah mengerjakan nomor 1 silakan dijawab. Saya, Bu. Siapa? Sebutkan namanya ya. Nomor 1 ya, Bu? Ya, nomor 1 dulu.
Nomor 1 dulu menyebutkan alat yang digunakan untuk menyulam. Alat dan bahan untuk sulaman payet. Nomor 1 jarum, gunting, karbon, kertas minyak, pensil, dan jarum pentul. Oh ya, Sudah, Bu. Ya, betul sekali. Untuk kelompoknya Yeni Nurdiana ya. 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 Kemudian untuk tugas yang kedua ini menganalisis. Silahkan bagi yang sudah. Kelompoknya siapa yang sudah? Mbak Meta bisa, Mbak Meta? Iya, Bu. Untuk menganalisis, ini produknya ada baju. Yang kedua, tusuk hiasnya ada tusuk jelujur, tusuk rantai, tusuk bentuk bunga. Yang ketiga, warna. Warna itu ada hijau muda, kuning, merah, marun. Sudah itu, Bu, untuk menganalisis yang pertama. Ya, terima kasih untuk Mbak Meta dan kelompoknya. Untuk kelompok selanjutnya, silakan bagi yang sudah. Saya, Bu. Ya. Silakan. Untuk analisis yang kedua, jenis produknya namanya hiasan jilbab. Terus tusuk hias, itu tusuk rantai, tusuk daun, tusuk tikam, jejak. Tusuk tikam jejak. Terus warnanya hijau tua, merah marun, sama gold. Sudah, Bu. Sudah. Ya, sudah ya. Untuk yang menganalisis yang ketiga, itu tadi kelompoknya Mbak Wulan, nggih? Nggih, Bu. Ya. Untuk yang ketiga ini silakan. Untuk yang ketiga dari kelompoknya Mbak Khairatun Nisa, Bu. Ya, Mbak Khairun. Untuk produknya adalah kerudung. Tusuk hias yang digunakan adalah tusuk bunga tabur, dan tusuk daun. Untuk warnanya adalah kuning, putih, hijau tua, hijau muda. Sudah, Bu? Sudah? Ya. Alhamdulillah, kelompok kalian telah menyelesaikan LKPD ini. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, Nak? Boten. Yang paling sulit itu menggunakan tusuk apa? Tusuk tabung. Tusuk bunga. Bentuk daun. Iya. Tadi ada beberapa macam ya. Tolong disebutkan, nah, apa saja tadi tusuk-tusuknya, macam-macam tusuk. Ada yang masih Tusuk jelujur. Tikam jejak. Bentuk tabur. Daun. Rantai. Bentuk tumpuk. Bentuk daun dengan payet. Bentuk daun dengan payet, batang patah. Udah. Nah, ayat ini dapat diterapkan di mana saja? Di apa? Dapat di penerapan. Di baju adat, bisa. Masker. Hiasan dinding. Dan lain-lain. Ya, alhamdulillah kalian hari ini bisa menangkap materi dari Bu Alfi ya. Jangan Iya, lupa Bu. Ya, Bu.
Jangan lupa ya, yang tugasnya macam-macam tusuk tadi dilanjutkan, terus nanti difotokan, dikirim ke WA grup ya. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak, untuk hari ini materi kita sudah selesai dan untuk materi selanjutnya minggu depan yaitu menerapkan hiasan sulam payet pada busana. Jadi kalian besok itu harus membawa apa minggu depan? Membawa apa nak minggu depan nak? Jarum. Membawa Payet. ya, Membawa payet. membawa bahan yang Jarum. akan digunakan, ya. Terus membawa desain hias yang akan digunakan, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, anak-anak. Untuk materi hari ini sekian dari Bu Alfi. Semoga kalian dapat menjaga kesehatan kalian dan menjaga jarak Amin ya rabbal alamin. agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bu Alfi menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Bu.